Assalamualaikum para calon buyer. Perkenalkan saya Heri dan ini istri saya. Saya Hilda. Ya, kami adalah pemilik rumah ini, yaitu perumahan di Monte Cavallo, Blok EV 26, nomor 16. Oke, ini ya nomor rumahnya ya. Nah, kami berniat untuk menjual rumah ini dan kami berterima kasih kepada layanan dari Warta Grandwisata.com sebagai portal berita yang khusus membantu warga dari Grand Wisata. Dan ini adalah rumah kami. Tanahnya luasnya adalah 84 meter persegi. Bisa dilihat carport ini bisa untuk 2 mobil, bahkan untuk motor yang dijajar 4 juga bisa. Dan kalian perhatikan sebelah sini itu semuanya sudah lengkap dengan taman, kemudian ini juga ada ruang penyimpanan. Jadi kami juga memperhatikan aspek fungsional dan tapi menyatu dengan gedung. Bahkan ini untuk rak-rak sepatu pun kami sediakan tempat yang khusus yang bukan perabot. Jadi kami desain karena saya juga sebagai arsitek di sini. Kami mendesain. Oke, jadi saya mendesain rumah ini supaya compact ya. Jadi rumahnya kecil karena mari kita lihat ya di dalamnya ada apa sih. Nah, ini teras. Sebenarnya ini untuk ruang tamu kecil, sehingga nanti kalau tamunya cukup banyak, bukan 2 orang yang kita masuk aja. Ya, kita lihat di dalam. Oke, Mah, ikhlas kan rumah ini dijual? Ikhlas. Oke, yuk kita promosiin ya, sudah cepat laku ya di Warta Grandwisata. Oke, nah ini kita sudah masuk ke ruangan tamu. Kita lihat, saya menjual rumah ini beserta perabotannya. Saya investasi banyak ya kan. Dulu saya beli harganya 1,2 M. Aslinya ini dulu ada apa mah di sini? Masih asli pintu ya. Di sini jendela Jelas. 2 sampai bawah. Ini pintu, di sana tanah kosong. Tanah kosong. Nah, terus nggak ada perabotan seperti ini. Terus kita kembangkan menjadi seperti ini. Ini juga saya sebagai arsitek, istri saya yang dekor nih, semuanya istri saya yang berkreasi. Nah, ini akhirnya kita jebol, kita jadikan dapur dan ruang makan seperti ini. Emang jelasin Mak. Di sini saya juga menjual semuanya all in. Ini saya tinggal. Kitchen set lengkap tuh, boleh dilihat. Nah, tapi di sini ini marmer. Nah, ini sudah menetap dengan belakang. Di belakangnya ada ruko. Jadi kita punggung-punggungan dengan ruko Lamonte. Nah, oke. Jadi saya sendiri sebagai arsitek, saya mendesain rumah ini bagaimana karena ini adalah ruang belakang yang mungkin nggak dapat cahaya, sehingga saya membuat void sampai ke lantai 3. Jadi ini tadinya kosong, sehingga harapan saya dengan void ke lantai 3 ini bisa cahaya masuk, udara dan masuk. Oke, clear ya. Nanti silahkan lihat-lihat suasana di ruang dapur ini. Kita sudah menjelaskan ruang dapur ya Mak. Ini kesukaan Mama kan dapur kita ini. Nah, dulu Nah, dulu kita beli rumah itu kita bongkar, investasinya tuh hampir 300 juta. Bayangin harga awal 1,2, terus kita bongkar, kita tambah renovasi itu 300 jadi 1,5 M tuh kan. Fasilitasnya apa aja? Nah, ini adalah kamar. Dan ini kamar mandi dan ini ada pagar untuk lantai 2. Yuk kita lihat kamar. Ya, ini Mas. Oh iya. Kamar ini cukup luas sehingga dijadikan kamar utama saya dan istri, tapi tidak ada kamar mandi dalam. Tapi saya bangun ini sebagai lemari built-in yang sampai ke plafon. Jadi ini lemari istri, ini lemari saya, dan dulu ini adalah meja kerja saya.
Nah inilah kamar pertama di lantai 1. Jadi di lantai 1 itu cuma ada 1 kamar. AC sudah include semuanya. Ini saya tinggal semua, termasuk bed ini saya tinggal. Jadi bagi calon bayar, Anda tinggal bawa koper saja ke sini. Semuanya sudah ready, termasuk AC, dingin, nyaman tidur di rumah yang baru. Oke, tadi saya sudah menjelaskan kamar. Jadi saya tadi investasinya ada 1,5 M. Terus saya investasi apa lagi? Interior. Ini tadi Bapak Ibu tadi lihat lemari, kitchen set itu interior itu saya habis 200 juta. Jadi kalau di total rumah ini tuh investasinya hampir 1,5 M ditambah dari 1,7 M. Selanjutnya kita sebelum naik lantai 2, ini ada kamar mandi dan gudang. Silakan lihat. Kamar mandinya asli. Toilet menghadap ke sana, bukan menghadap kiblat. Kiblatnya ke arah barat ke sana. Ini asli dan masih bersih. Ini adalah gudang nih. Jadi saya mendesain di bawah tangga juga gudang yang rapi untuk penyimpanan. Jadi istri saya adalah karakter orang yang suka kebersihan, sehingga segala sesuatunya rapi, tersimpan, nggak mau berantakan. Rumah ini saya desain untuk Anda yang suka kebersihan. Oke, jadi lantai 1 ya cuma ini aja, ada 1 kamar, ruang tamu, kemudian dapur dan kamar mandi. Yuk kita ke lantai 2. Tangga cukup nyaman, lebar, dan cahaya dari depan terang sekali. Dan istri saya selalu suka mendekor-dekor, bahkan ruang tangga dikasih dekor, nanti terserah. Ini saya tinggal, kemudian nanti bayar silakan juga untuk melihat di lantai 2 ini ada apa aja. Pertama ada kamar depan, kemudian kamar belakang. Oke, kamar depan, mari kita masuk. Depan masih asli, tapi sudah saya bangun interior berupa meja dan lemari, jendela terang sekali, bisa dibuka. Dan ini saya desain kasurnya bertingkat. Kenapa? Kalau kamarnya cuma 2, saya harus punya bed yang daya tampungnya besar, bisa tidur 2 orang bahkan 3 orang. Oke, kamar ini cukup buat anak-anak. Oke, nah sekarang kita lihat ke kamar yang satunya yang di belakang. Jadi di lantai 2 ini kamarnya aslinya ada 2. Ini kamar mandi nih aslinya, tapi kita coba jadi lorong. Nanti saya jelaskan. Kita ke kamar yang mirip dengan lantai 1. Halo Mas, di sini ternyata. Ini kamarnya siapa nih Mas? Ini kamar kakak. Kamar kakak. Jadi kamar depan untuk anak-anak, kamar belakang juga anak-anak. Tapi luasnya sama dengan yang di lantai 1 ya. Ya, Tadi sama kan? sama. Konsepnya juga sama. Ini konsepnya lemari built-in sama lemari yang 2 itu 1. Dan ini kakak juga bisa ngundang teman-teman tidur. Bednya bertumpuk ada 3. Jendela dapat cahaya. Kalau nggak pakai AC ini juga angin masuk. Jadi rumah ini keren loh. Oke, kita lanjut ya ke ruang private di belakang. Kamar yang belakang sudah saya jelaskan tadi, kamar depan. Sekarang kita masuk ke ruangan private yang mungkin kalian nggak nyangka untuk ada ruangan lagi. Ini kamar mandi yang tadinya full dijebol, lorong, ini masih tetap kamar mandi lama seperti ini. Silahkan nanti lihat ya. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini adalah pengembangan saya. Ini adalah ruang pembantu. Nah, kalian lihat aslinya seperti apa? Nah, mungkin kamera bisa lihat tuh, depan tuh. Aslinya seperti itu loh. Coba lihat aslinya. Nah, nanti ternyata yang aslinya seperti itu, kami merubahnya ini menjadi sebuah kamar. Dan
dan di sebelah sana adalah akses ke ruang private saya. Kita lanjut ya. Jadi dari kamar pembantu ini atau dari lorong sana kita bisa melihat ke ruang private. Di sini adalah foyer. Nah, kadang-kadang kita masuk ke ruangan ini nonton video, Netflix sambil kita cemilannya ada di sini. Nah, sehingga kita masuk melihat ruangannya ini tadinya nggak ada yang saya jelaskan tadi. Di bawah kosong dulu. Kita lantai 1 jadiin dapur, lantai 2 kita jadiin tempat untuk bersantai bersama keluarga. Mama tadi ya masing-masing mah kita santai di sini. Tapi di sini nih. Jadi calon bayar ini ruang favorit kita ya Mas. Iya. Kita nonton di sini, karaoke di sini, olahraga di sini, bahkan itu ada perpustakaan. Sehingga kami di sini adalah ruang yang paling nyaman di sebuah. Bahkan dilengkapi dengan kursi pijat. Tapi yang saya jual tidak include ini. Ini saya bawa kembali. Kemudian fitness treadmill saya bawa kembali. Buku-buku saya bawa kembali. Home theater saya bawa. Jadi yang saya tinggal, nah kalau ya saya lupa jelaskan bahwa di rumahnya ada CCTV loh. Nah CCTV ada berapa Pak? 4 ya? 4. Lantai 2, lantai 3, lantai 1 yang tadi tangga dan 1 di kapot. Jadi kami juga sadar dengan keamanan sehingga kami menyediakan CCTV untuk calon bayar rumah ini. Ya terakhir kita ke lantai 3 Pak berarti. Ada apa di sana? Ada laundry jemuran sama tempat cucinya ya. Yang kita ke lantai 3. Oke, kita sudah sampai di lantai 3. Wah, ini cukup padat karena ini menyimpan barang-barang gudang. Saya taruh di sini supaya di lantai 1 2 kan private, jadi nggak kelihatan. Kita taruh di sini. Ini adalah ruang jemuran. Ini laundry. Ini ruang apa nih Mah? Ini laundry ya. Terus ada jembatan ke sini nih yang voidnya tadi. Tapi dilihat ya, ini void yang ke bawah tadi. Nah, ini laundry, tempat cuci. Sangat lega. Karena pasti pembantu kita juga pengen nyantai sambil duduk sambil laundry kan. Nanti kita lihat ke luar. Luar ini adalah teras yang kita dak untuk tempat blower AC. Jadi kita satukan blower AC di sini semua. Oke, kita lihat ke sana. Ini adalah rooftop, tetapi kalau ini mau direnovasi, silakan ini bisa dibongkar sehingga rooftop ini akan menjadi lebih luas dan pemandangan rumah di sekitar tetangga kita. Dan kami berharap melalui video ini Bapak Ibu calon bayar kita tertarik untuk membeli rumah ini. Tadinya saya tawarkan gimana Mak ini harga kita investasinya kan hampir berapa? Harga beli pertama 1,2, kemudian ditambah renovasi kita 300 juta, interior 200 ya. Kalau di total hampir berapa nih? 1,7 lebih, bahkan 1,8 lebih. Nah kali ini istri saya ini bos saya nih sepakat untuk kita jual rumah ini di 1,6. Kita buka di situ, kita jual rugi. Anda udah lihat tadi videonya, semuanya serba keren, tinggal bawa koper saja, kita nego. Siapa tahu kita deal turun harga atau naik harga, terserah Anda yang menjadi calon pembeli rumah kita. Kita ucapkan semoga ada yang di rumah kita ya, bismillah ya. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.